Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba di rumahnya di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumahnya dan sempat berusaha untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam toples seberat 97,32 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpura-pura pingsan dan mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga pun melakukan penolakan dan perlawanan saat petugas hendak membawa pelaku ke puskesmas terdekat. Terduga pelaku berhasil melarikan diri lantaran petugas mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap ibu rumah tangga tersebut dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Seorang pria tewas tertabrak komuter lain di perlintasan kereta api di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, korban yang menyeberangi rel diduga tidak mengetahui adanya komuter lain yang melintas dari arah Bekasi menuju Jatinegara. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk diautopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 6 rumah dan 2 sepeda motor ludes dilalap si jago merah. Asap tebal disertai kobaran api yang berasal dari 6 rumah warga di Wajo, Sulawesi Selatan membuat panik. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Diduga api berasal dari dapur salah satu rumah warga yang menyebar ke rumah lain. Tak hanya melalap 6 rumah warga, kebakaran juga menghanguskan 2 motor yang terparkir di salah satu rumah. Petugas sempat kesulitan padamkan api karena material bangunan yang mudah terbakar dan angin yang kencang. Meski tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita beralih ke kasus narkoba. Polisi menggerebek pabrik ekstasi rumahan di Ruko di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi mengamankan 1 pelaku, ratusan butir pil ekstasi siap edar dan juga bahan baku ekstasi. Petugas Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota menggerebek pabrik ekstasi rumahan di sebuah ruko di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menangkap 1 orang pelaku yang tengah membuat pil ekstasi. Tak hanya itu, barang bukti 434 butir ekstasi siap edar dan 235 gram bahan baku serta alat pencetak juga diamankan. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui membeli bahan baku ekstasi dari Kabupaten Cianjur. Setelah diolah, 1 butir ekstasi dijual seharga Rp400.000. Barang bukti yang kita amankan, ini 2 kantong plastik warna putih ini isinya 200, di total 400 dan di yang kecil ini 34. Jadi total yang butiran 434 butir. Dan yang serbuk ini setelah kita timbang kurang lebih 235 gram. Saat ini, petugas kepolisian Sukabumi Kota masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pertandingan sepak bola antara klub TNI dari Batalion TP 871 Lamaindo dan klub polisi dari Batalion Brimob Pelopor Patauga di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Insiden ini diduga kuat dipicu kesalahpahaman antar oknum usai menyaksikan laga final sepak bola Piala Bupati.
kericuan melibatkan ratusan personel TNI Batalion Infanteri 871 Laimando dan puluhan anggota BRIMOB terjadi di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi setelah pertandingan sepak bola usai kesalahpahaman antar individu di lapangan merembet pada tindakan anarkis. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan. Menyikapi hal tersebut, pimpinan dari kedua belah pihak yakni Dandim 1413 Buton dan Kapolres Buton ke lokasi untuk meredam emosi massa. Pertemuan khusus yang dihadiri oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam mediasi tersebut, kedua institusi sepakat bahwa peristiwa tersebut murni kesalahpahaman dan bukan merupakan konflik antar satuan. Keduanya juga berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melanggar prosedur. Saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan. Mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga, bahwa kita ini satu bangsa. Itu sebenarnya hanya riak-riak, kesalahpahaman ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Saat ini, personel TNI dan Polri telah bersama di lapangan sepak bola dalam mediasi damai yang digelar pemerintah daerah setempat. Akibat sopir hilang kendali, mobil yang membawa 4 anggota polisi menabrak bangunan hingga terbang ke atas gazebo di Bandar Lampung. Akibatnya 1 anggota polisi tewas dan 3 lainnya kritis. Sebuah mobil yang ditumpangi anggota polisi ringsek parah dan tersangkut di atas gazebo di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung. Warga dan pengguna jalan mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dan hilang kendali, menghantam tembok, menyerempet gardu listrik, dan berhenti setelah menghantam sebuah gazebo cucian mobil. Akibat kecelakaan, 1 anggota polisi tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya kritis. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menimpa koleganya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di antara pengendara sepeda motor dan sebuah truk di Jalan Raya Amlapura, Kabupaten Karangasem, Bali. Diduga pengendara sepeda motor mengalami kondisi microslip sehingga berpindah jalur dan menabrak truk. Inilah detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor menyeberang jalur dan menabrak sebuah truk yang melintas. Peristiwa terjadi saat korban melaju dari arah barat menuju timur. Setibanya di kilometer 15 wilayah Banjar Kelodan, kendaraan korban tiba-tiba oleng dan mengambil haluan ke kanan. Pada saat bersamaan datang sebuah truk merah dari arah berlawanan dan tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akibatnya korban bernama I Gede Yoga Separsa berusia 20 tahun tersebut mengalami luka berat kepala dan patah tulang. Korban sempat dievakuasi ke klinik namun nyawanya tidak terselamatkan. Dari hasil penyelidikan polisi diduga pengendara motor mengalami microslip atau mengantuk berat sehingga hilang kendali. Yang kemarin itu memang jalur lurus, hot mid, tidak ada jalan berlubang, mulus jalannya. Jadi karena kena tiupan angin kemungkinan karena mengantuk juga, jadi tidak terkontrol, tidak konsentrasi, terjadi ngantuk-ngantuk, ketiduran sebentar, akhirnya mengarah ke jalur yang berlawanan. Polisi pun mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tidak memaksakan diri berkendara jika dalam kondisi lelah atau mengantuk, karena memaksakan diri bisa berakibat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan.
Tangkap tangan mencuri motor wisatawan seorang pria babak pelur di Pantai Papuma di Jember, Jawa Timur. Pelaku sempat membawa kabur motor korban dalam hitungan detik saja. Seorang pencuri sepeda motor babak belur diamuk massa di kawasan Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur usai terpergok mencuri motor wisatawan. Beruntung polisi yang melakukan pos pengamanan di kawasan pantai itu sigap dan membawa pencuri ke pos pantai. Peristiwa berawal saat korban berbelanja di toko dan memarkirkan motornya. 5 menit usai berbelanja, motor korban telah hilang. Korban mencari informasi kepada warga sekitar dan berhasil menemukan pelaku. Pelaku diamankan di Polsek Wuluhan berikut barang bukti sepeda motor yang dicurinya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Diduga hendak melakukan aksi pencurian saat mabuk minuman keras, pemuda ditangkap warga di atap rumah di Jakarta Selatan. Karena meresahkan warga, pemuda ini diserahkan ke polisi. Warga Pancoran Barat 8 Jakarta Selatan dibuat heboh dengan aksi seorang pemuda di atap rumah warga. Berusaha melarikan diri saat ditangkap, warga pun mengejarnya hingga ke atap rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap usai terjatuh. Menurut polisi, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras linglung hingga naik ke atap rumah warga dan diduga hendak melakukan aksi pencurian. Mereka posisinya memang mabuk dan memang dia panik. Diduga ada rencana melakukan untuk pencurian lah, tapi sampai saat ini tidak ada ditemukan, baru diduga. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi. Kasusnya berakhir damai, pelaku mengganti kerusakan rumah warga serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, dan Helmi Sajang Bati, iNews melaporkan.